Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ainul Mutmainah dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dari bisnis Saifish penampung ikan segar siap menjadi Indonesian Future Socialpreneur. Puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan serta kesempatan sehingga pada hari ini kita masih diberikan kekuatan dan dapat bertemu. Salawat dan salam terlupa pula kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti yang kita rasakan saat ini. Moto saya pada bisnis kali ini terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 168. Startup bisnis saya ini yaitu bisnis Saifish adalah bisnis yang bergerak di bidang perikanan. Bisnis yang menggunakan pemberdayaan nelayan kecil yang berada di daerah pesisir pantai, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Problem pada bisnis saya ada 3. Yang pertama ini ikan cepat membusuk, kemudian stok terbatas akibat cuaca buruk, kemudian nelayan ini susah menjual ikan karena konsumen mempunyai standar yang lebih tinggi sehingga nelayan ini susah untuk menjual ikannya karena permintaan yang sangat tinggi, kemudian permintaan yang sangat berbeda-beda sehingga menyusahkan para nelayan untuk mencari jenis ikan yang diinginkan oleh konsumen. Nah, untuk menanggulangi permasalahan itu, saya mempunyai 2 solusi. Yang pertama, selalu memastikan kesegaran ikan, yang mana ketika ikan ditampung kepada kami akan mengutamakan kesegarannya dengan dimasukkan ke freezer, kemudian dibersihkan, kemudian selalu dijaga kesegarannya, yaitu tadi dijaga kesegarannya dengan dimasukkan ke dalam freezer atau ke gabus dan kemudian ditutup lagi dengan es batu sehingga kesegarannya itu bisa bertahan lama dan bisa berhari-hari dan sampai ke tangan konsumen dengan segar dan tidak ada yang membusuk satupun. Kemudian solusi yang kedua yaitu memborong semua jenis ikan yang dijual oleh nelayan. Yang mana nelayan ini sudah tahu apa ikan yang diinginkan konsumen dan ketika nelayan mengambil ikan tidak sesuai dengan konsumen atau bahkan lebih besar ketidakinginan konsumen dengan ikan yang mereka ambil, yang mereka tangkap di laut, itu kami akan ambil, kami tampung juga, kami akan jual juga, di mana tujuannya untuk bisa memberikan semangat untuk para nelayan, untuk bisa memberikan tempat untuk mereka menampung ikan yang mereka dapat. Kenapa kami memborong semua ikannya? Karena kami juga akan melakukan sistem pembuatan ikan kering yang mana ikan kering ini bisa dipakai untuk semua jenis ikan. Nah, produk kami itu terbagi ke dalam 3. Yang pertama tipe A yang berada di sebelah kiri, ikan ada sunu, kemudian ikan merah, itu masuk dalam tipe A yang harganya dari 60 sampai 90 ribu per kilogramnya. Kemudian ada tipe B, ada ikan katamba dan sejenisnya yang mana kualifikasi harganya itu dari 40 sampai 60. Kemudian ada tipe C, yang mana tipe C ini ada ikan katombong, ikan lajang, dan sejenisnya yang mana kualifikasi harganya itu dari harga 25 sampai 40 ribu per kilogram. Kemudian kami juga menyediakan ikan yaitu ada cumi-cumi, udang, dan juga kepiting. Tapi ini jarang kami stok karena pesanannya yang lumayan tidak sering sehingga kami jarang untuk menyetok. Nah, target market kami yang yaitu ada 2. Yang pertama adalah rumah makan, yang kedua adalah penjual ikan di pasar atau penjual keliling, yang mana 2 ini sangat sangat menjadi tujuan utama kami. Karena konsumen dari masyarakat di Bahodopi ini, di Kecamatan Bahodopi, ini sangat meningkat. Dan juga banyak rumah makan yang di sini.
yang berada di Kecamatan Bahodopi. Karena adanya perusahaan nikel yang berada di sini, sehingga banyak orang dari luar yang datang untuk bekerja, sehingga banyak juga rumah makan ikan yang mana mereka pastinya membutuhkan ikan. Nah, cara kami untuk mendekat ke mereka yaitu kami tawarkan secara langsung, kemudian juga menjalin kerjasama, kemudian juga kami antarkan keinginan mereka berapa uh, mereka inginnya berapa kilo itu kami antarkan. Jadi mereka tidak susah-susah lagi untuk mengambil ikan di tempat kami karena kami sudah menyediakan orang untuk pengantaran. Nah, kami juga tidak membeda-bedakan waktu. Semisalnya sekarang musim susah ikan jadi harga mahal. Tidak, kami selalu memberikan harga yang normal. Sehingga restoran maupun penjual ikan di pasar ini sering mengambil ikan kepada kami. Nah, model bisnis kami itu yang tentunya kami bekerja sama dengan para nelayan-nelayan kecil yang berada di pesisir pantai, kemudian ikannya kami pasarkan secara offline, yaitu kami tawarkan secara offline dengan menawarkan door to door, dan kemudian juga target kami itu yaitu dua, yang pertama rumah makan dan penjual pasar atau penjual keliling. Nah, kemudian hasil dari penjualan ini kami kami stok lagi ikannya yang kami putar kembali dan kemudian kami pesan lagi kepada para nelayan untuk memberikan kami ikan. Sehingga hampir setiap hari itu kami mengambil ikan pada nelayan dan kami pasarkan lagi secara offline. Kenapa kami pasarkan secara offline? Karena keuntungannya lebih besar dibandingkan yang online seperti itu. Karena kebetulan juga para target-target kami ini berdekatan dengan kami, sehingga kami tidak perlu lagi berjualan secara online karena kami sudah mempunyai market khusus atau tujuan khusus untuk ikannya kami dipasarkan seperti itu. Nah, kompetisi kami atau dibandingkan kompetitor lain, kami itu memiliki kerjasama yang lebih dari satu perusahaan, di mana kami menjalin kerjasama dengan perusahaan cukup baik, sehingga beberapa tahun terakhir ini emang selalu pengambilan normal, kemudian jarang untuk menurun, karena emang pengambilannya itu setiap bulan, hampir setiap hari. Kemudian kami itu selalu memborong ikan nelayan tanpa pilih-pilih, yaitu tadi kami selalu memberikan kompensasi lebih kepada nelayan. Juga kami tidak memilih-milih ikan, karena walaupun ikannya tidak sesuai dengan apa yang diinginkan konsumen kami tetap mengambil ikan dari nelayan itu, entah itu nanti dibuat ikan asin ataukah dijual di depot kami. Makanya kami juga membuka tempat penjualan offline. Nah, tujuannya juga agar ibu-ibu rumah tangga mungkin yang ingin mencari ikan bisa langsung datang ke tempat kami. Kemudian harga kami itu selalu normal. Walaupun yang tadi saya katakan, walaupun musim hujan atau musim ombak, harga yang kami tawarkan kepada konsumen itu selalu normal, sehingga mereka senang bekerja sama dengan kami. Nah, traction kami yaitu kami bekerja sama dengan perusahaan dan juga ada rumah makan, kemudian juga ada penjual di pasar. Nah, kemudian jumlah masyarakat yang terdampak juga di sini di usaha kami cukup banyak, apalagi hampir di desa saya, di desa Kurisain, Kecamatan Baru, Kabupaten Morowali ini, mereka semua terdampak sekitar 100 kakak kurang lebih, karena mitra pemberdayaan kami juga dari mereka, dari masyarakat setempat, yaitu ibu-ibu, istri-istri dari para nelayan setempat. Nah, pendapatan kami per hari itu biasanya perusahaan rumah makan dan penjualan bisa sehari 500 kilo per hari, dengan kualifikasi 70% untuk perusahaan dan 30%-nya lagi untuk
rumah makan dan penjual di pasar karena emang perusahaan kami memegang dua perusahaan yang memang mereka setiap hari mengambil. Jadi eh, ada ada dan tidak mengambil dan tidak mengambilnya rumah makan dan jual penjual di pasar, pasti perusahaan akan ambil karena mereka emang punya karyawan tetap yang itu emang harus diberi makan setiap hari. Untuk perharinya umumnya dijual 40 kilo per 40.000 per kilo dikali 30 hari jadi 60 juta dan dikali 12 bulan sama dengan 720 juta. Nah, daerah yang terdampak uh, bisnis kami yang pertama tentunya di daerah Morowali. Yang ini Morowali Sulawesi Tengah, kemudian ada Morowali Utara. Di Morowali Utara ini kami ambil ikannya karena jika ada kayak musim hujan dan musim ombak, nelayan di sini susah untuk mencari ikan. Biasanya di Morowali Utara itu uh, mereka justru cuacanya bagus sehingga kami bisa ekspor dari di sana kemudian diantar ke tempat kami karena konsumen ini tidak memilih mau musim hujan ataupun musim ombak mereka pasti akan mengambil sama seperti biasanya. Jadi kami harus emang menyediakan uh, tempat pengambilan selain nelayan yaitu berada di Morowali Utara, kemudian di Parigi Motong, peri moyang kuning ini. Nah, kenapa kami mengambil di Parigi Motong? Karena sama dengan kami bahwa mereka di sana kebanyakan tinggalnya di pesisir pantai dan juga banyak nelayan. Kebetulan ada uh, kenalan sehingga diantarkan dari Parigi Motong ke Morowali. Tapi ini biasanya setahun bisa hanya 2 kali atau 3 kali tergantung cuaca yang ada di daerah kami. Kalau daerahnya baik, kami tetap fokus mengambil di daerah kami, yaitu di Mahadopi, Sulawesi Tengah, Morowali. Kalau kalau misalnya cuaca buruk, baru kami pindah ke mengambilnya diekspor dari luar, seperti itu. Nah, ini tim kami, ada CEO dan MCO, Lukman dan Ibu Misal, mereka adalah ibu saya, kemudian COO dan CTO ada Haikal dan Ita, dan saya sendiri sebagai CFO. Nah, ini sebenarnya emang bisnis keluarga yang dikelola sendiri oleh kami, awalnya dikelola sendiri oleh ibu dan ayah, tapi karena mereka sekarang sudah tidak bisa melanjutkan, akibatnya kamilah yang melanjutkan usaha ini. Ya, grafik pendapatan 9 bulan terakhir di sini dikelompokkan bahwa tipe A itu ada ikan kerapu, sunu, dan kakap. Tipe B ini ada ikan katamba dan ikan layar, dan ada ikan katombong dan ikan lajang. Nah, di sini emang harga umumnya 90.000. Nah, biasanya sehari itu orang ngambil 40 kilo. Nah, sehingga ketika sebulan itu ketika dijumlahkan 1.200 kilogram per bulan. Seperti itu. Begitu juga dengan tipe B dan tipe C. Nah, ini biaya operasional, biaya kapital kami. Yang pertama ada aset operasional dan kebutuhan pokok, di mana aset totalnya 30.500.000, kemudian biaya operasional 21.600.000, dan biaya kebutuhan pokok ada 66.200.000 yang ketika dijumlahkan hasilnya adalah 125.300.000 rupiah. 125.300.000 rupiah. Ya, jadi inilah target usaha kami 2 tahun ke depan. Yang pertama pembuatan karamba, yang mana ini juga bertujuan untuk pemberdayaan masyarakat. Kemudian yang kedua juga kami ingin membuat rumah pengolahan ikan basah yang mana tujuannya untuk membuat abon yang kemudian nanti bisa dijual kembali dan diekspor ke luar wilayah. Kemudian ada rumah pengolahan ikan kering, yang mana tujuan ikan kering dibuat ini karena dia bisa bertahan lama dan juga bisa diekspor ke luar wilayah. Nah, untuk pengolahan ikan kering ini membutuhkan orang yang cukup banyak, di mana untuk penjagaan, untuk mengetahui apakah dia sudah kering atau belum, kemudian uh,
dia ini layak untuk dikeringkan atau tidak, itu kami sangat perlu orang-orang yang ahli dalam bidang perikanan. Nah, kebetulan di daerah kami ini emang mulai dari ibu-ibu, kemudian anak-anak dan bapak-bapak ini, mereka itu emang backgroundnya nelayan, karena emang sudah tinggal di pesisir pantai sudah sejak lama. Sehingga mereka tahu bagaimana kualitas ikan yang baik, bagaimana cara menjaga ikan. Sehingga kami juga mendapat istilah feedback yang baik dari mereka sendiri, khususnya yang mereka yang berada di wilayah atau yang berada berdampingan dengan kami. Nah, kemudian dream atau keinginan saya dengan mengikuti program ISDP ini, saya berharap bisa mensejahterakan para nelayan, khususnya di daerah pesisir pantai Kecamatan Bahodopi, Sulawesi Tengah. Dan juga produk pemasaran kami bisa menembus pasar impor. Terima kasih untuk perhatiannya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.